wabarakatuh. Saya Sri Fatmawati. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Pemilihan Bahasa dalam Interaksi Jual Beli di Pasar Cilimus, Kabupaten Kuningan. Selamat menyaksikan. Nah, apa yang melatar belakangi saya untuk mengambil penelitian ini? Karena pasar ini merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan interaksi jual beli tentunya. Nah, lalu di dalam pasar ini terdapat kontak bahasa, kontak sosial, dan budaya antar etnik dari masing-masing pedagang ataupun pembeli yang merupakan implikasi langsung dari mobilitas suatu wilayah geografis ke wilayah lainnya. Nah, kontak bahasa ini menciptakan masyarakat multilingual dan bilingual. Kenapa pilihan bahasa ini penting atau sangat penting dalam mendukung interaksi jual beli di pasar? Karena para pedagang berupaya melakukan pembeli dengan baik sehingga tertarik dan melakukan pembelian. Demikian pula para pembeli berusaha mendapatkan transaksi yang menguntungkan dan terhindar dari penipuan. Upaya dari kedua belah pihak ini mencerminkan pada pilihan bahasa mereka yang sehingga pedagang dan pembeli ini tidak selalu berasal dari lingkungan situasi kebahasaan yang sama. Perbedaan ini pun menimbulkan usaha menemukan kesepakatan pemahaman terhadap pemakaian bahasa, lalu kemudian menciptakan pilihan-pilihan berbahasa yang sesuai dengan situasi hubungan pedagang dengan pembeli dan berbagai hal yang ada di sekitarnya. Nah, sedangkan di daerah Cilimus ini merupakan salah satu tempat terjadinya pertemuan beberapa bahasa dari berbagai warga kelompok etnik. Meskipun yang mendominasi itu suku Sunda, tetapi di dalamnya ada suku lain, misalnya ada suku Jawa dan suku Padang. Nah, suku Jawa dan Padang ini juga merupakan warga pendatang yang mungkin sedikit lebih banyak daripada pendatang-pendatang yang lainnya hanya 1-2 orang seperti itu. Nah, pertemuan antara etnik ini menyebabkan menggunakan berbagai bahasa dalam pergaulannya. Nah, sehingga pemikiran ini menjadi dasar untuk menjadikan pemilihan bahasa ini sebagai sebuah kajian sosiolinguistik yang hubungannya dalam masyarakat pemakainya. Nah, selanjutnya dari rumusan masalah yang saya rumuskan dari latar belakang itu menimbulkan pertanyaan. Pertama, bahasa seperti apa saja yang digunakan dalam interaksi jual beli ini? Lalu yang kedua, kenapa bisa terjadi pemilihan bahasa ketika berinteraksi ini? Lalu tujuannya tentu saja jawaban dari rumusan masalah tadi, untuk mengetahui bahasa yang digunakan dalam interaksi jual beli. Yang kedua, untuk mengetahui alasan terjadinya pemilihan bahasa, sehingga memperoleh manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan guna untuk menjadi patokan dalam penelitian lain sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baru dan bermanfaat pada kajian sosiolinguistik. Lalu manfaat praktisnya itu dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti atau saya tentang pilihan bahasa dalam interaksi jual beli di pasar. Landasan teori yang saya ambil itu dari buku Rohman dan beberapa sumber buku lainnya. Nah, di dalamnya menurut Fasold itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pemilihan bahasa ini katanya memilih sebuah bahasa secara keseluruhan. Ketika seseorang menguasai 2 bahasa atau lebih, harus memilih bahasa mana yang akan ia gunakan. Misalnya seorang yang menguasai bahasa Jawa dan bahasa Indonesia harus memilih salah satu di antara kedua bahasa itu ketika berbicara kepada orang lain dalam peristiwa komunikasi. Nah, faktornya ada apa saja sih? Menurut Eventrip itu ada 4. Latar, waktu, tempat dan situasi,
partisipan, topik pembicaraan, dan fungsi interaksi. Faktor pertama ini, faktor waktu, tempat, dan situasi dapat berupa makan pagi di lingkungan keluarga, rapat di kelurahan, selamatan di kelahiran di sebuah keluarga, kuliah, dan tawar-menawar barang di pasar yang saya ambil ini. Lalu faktor kedua yaitu partisipannya ini atau siapa yang kita ajak berbicara ini meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosialnya, perannya dalam hubungan dengan mitra tutur, apakah dia itu akrab atau berjarak. Faktor ketiga atau topik percakapannya itu bisa dalam tentang topik pekerjaan, keberhasilan anak, peristiwa-peristiwa aktual, topik harga barang di pasar. Nah, faktor keempat atau fungsi interaksinya bisa seperti penawaran informasi, permohonan, kebiasaan rutin seperti salam, meminta maaf, atau mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ada kompetensi pemilihan bahasa, kompetensi komunikatif dan pemilihan bahasa. Itu dicetuskan oleh Hims dan dikembangkan oleh Cannell and Swain. Di dalamnya ada kompetensi linguistik, kompetensi sosiolinguistik, dan kompetensi wacana. Nah, ketiganya ini itu sangat penting atau disebut sebagai potensinya sebagai dasar negosiasi mitra tutur dan pendengar, yang idealnya jika seorang penutur ingin bernegosiasi dengan pilihan kode bahasa secara tepat dan peristiwa tutur, maka ia tidak cukup hanya berkompetensi secara gramatikal, tapi juga berkompetensi secara sosiolinguistik dan wacana. Nah, seorang juga dapat berkomunikasi dengan apik atau patut ketika memiliki tiga hal ini. Pertama, pengetahuan tentang bahasa itu. Kedua, keterampilan berinteraksi menggunakan bahasa itu. Yang ketiga, pengetahuan tentang kebudayaan yang melatari bahasa itu. Selanjutnya ada penelitian relevan. Penelitian relevan ini diambil dari beberapa skripsi dan beberapa jurnal yang semuanya menyangkut tentang interaksi jual beli dan pemilihan bahasa. Tentunya ada pemilihan bahasa Melijo di daerah Jember. Ada juga pemilihan bahasa dari pemilik toko tekstil etnik Cina di kota Jember juga. Lalu ada tentang interaksi jual beli di pasar tradisional Kabupaten Lumajang. Terus ada juga jurnal masyarakat etnik Madura di desa Patemon, Jember. Lalu ada wujud kode pilihan bahasa dalam jual beli di pasar tradisional Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Lalu ada pemilihan bahasa interaksi jual beli di Kabupaten Situbondo. Dan ada pilihan bahasa dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Selanjutnya kerangka berpikir ya kurang lebih dari latar belakang itu sama, sedangkan dikaitkan dengan teori. Kalau dikaitkan dengan teori pastinya akan menyangkut dengan faktor pemilihan bahasa. Kenapa itu menjadi menarik? Dan karena banyaknya rincian bahasa yang dipakai di dalam interaksi jual beli di pasar Cilimus ini. Ada 4, yaitu ada Sunda Ragam Kasar, Loma, Hormat atau Lemas, dan bahasa Indonesia. Oh ya, Loma ini termasuk ragam bahasa yang akrab. Oke, langsung ke metode penelitian. Metode penelitian ini secara umumnya metode penelitiannya ini termasuk penelitian kualitatif, tentunya penelitian kualitatif deskriptif. Nah, yang menggunakan pendekatan sosiologi. Nah, ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data saya menggunakan metode SIMAP, yang teknik dasarnya itu teknik sadap, dan teknik lanjutannya itu dengan simak bebas libat cakap, yang dimana peneliti tidak ikut berpartisipasi dalam percakapan itu. Lalu ada tahap analisis data menggunakan metode padan subjenis yang pertama. Lalu yang teknik lanjutannya adalah teknik hubung banding menyamakan hal pokok. Lalu tahap penyajian hasil analisis data menggunakan metode penyajian formal
penyajian informal yang menggunakan itu perumusannya dengan menggunakan kata-kata biasa. Jadwalnya itu dilaksanakan pada tanggal 12 Juni sampai 13 Juni 12 Juni sampai dengan 23 Juni. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sampai di sini saja presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.